Sekarang bayangin, kalian udah punya channel, kalian udah nyiapin profile picture, dan bahkan kalian udah punya nama yang keren buat channel kalian. Tapi kalian nggak mulai untuk bikin video dan upload video pertama kalian. Kalian bingung video pertama apa yang harus kalian upload. Ya wajar aja sih, kalian baru first time kan untuk jadi YouTuber. Gue pengen cerita sedikit dulu gimana caranya gue bikin video pertama gue. Dulu channelku sebenarnya nggak kayak gini men. Kalau kalian scroll ke bawah dikit, kalian pasti bakal nemu video tentang Roblox. Dulu video pertama gue itu adalah tentang rekomendasi game-game di Roblox. Dan kalau kalian lihat style editingnya, itu gue niru style editingnya Gamebot. Channel ini sering banget bikin konten tentang rekomendasi game, dan gue pikir kayaknya konten kayak gini bakal rame deh. Apalagi kan basis player Roblox itu lumayan besar. Jadi kalau misalnya gue publish di YouTube, harusnya rame dong yang nonton. Tapi ya kenyataannya enggak. Video pertama gue itu cuma dapat sekitar 43 views, dan itu stuck sampai sekarang. Iya, karena emang videonya gue private. Intinya kalau kalian mau upload video pertama, itu cari aja yang sesuai passion kalian. Gak usah yang repot-repot cuy. Nah, kalau misalnya kalian udah upload video pertama kalian cuma harus konsisten. Itu udah basi men. Gue udah sering denger kata-kata YouTuber harus konsisten, YouTuber harus begini, bla 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 bla. Itu udah gak relevan banget di zaman sekarang. Apalagi kan persaingan YouTube itu ketat banget. Ya mungkin konsisten itu penting ya. Kalian mungkin harus bikin 10, 20, 30 atau mungkin 50 video. Oke, kalian konsisten. Tapi setelah kalian ada di video ke-50, kalian gak cuma butuh konsisten doang, tapi kalian harus punya ide yang mind blowing. Ya bener sih, kalian nggak boleh maksain konten di luar kemampuan kalian. Tapi jangan pernah bikin konten yang biasa-biasa aja. Sebenarnya gue ada satu ide konten yang lumayan anti mainstream sih, dan kayaknya belum pernah dilakuin sama YouTuber manapun, yaitu masak di tengah rel kereta api. Gak cuma masak di tengahnya sih, tapi masak pakai rel kereta apinya langsung. Kenapa gue nggak bisa bikin video itu? Karena itu ilegal guys. Satu, itu udah pasti berbahaya. Yang kedua, nggak dibolehin sama PT KAI. Sebenarnya di dekat rumah gua itu ada rel kereta api yang lumayan sepi. Jadi soal masalah ketabrak kereta harusnya nggak bakalan sih, karena relnya itu sepi. Tapi masalahnya itu rel aktif dan masih ada kereta lewat di situ. Kalau misalnya gua pakai rel itu buat masak daging, otomatis kalau relnya bengkok atau kenapa-kenapa kan gua yang disalahin guys. Dan pastinya bakal kena denda juga. Jadi gue memutuskan untuk nggak usah aja. Itu terlalu berbahaya dan ya pastinya ilegal. Nah, kalau misalnya kalian udah bisa konsisten dan punya ide video yang mind blowing, langkah terakhir yang harus kalian lakukan adalah melawan rasa malas kalian. Karena rasa malas itu susah banget buat dihilangin, dan itu masih terjadi ke gue sampai detik ini coy. Jadi video kemarin yang barusan gue upload itu harusnya cuma perlu waktu sekitar 2 hari buat diedit. Tapi gara-gara gua males dan kebanyakan scroll Facebook, otomatis video itu jadi perlu 8 hari buat diedit guys. Karena ngeditnya 5 menit, scrollingnya 5 jam. Sebenarnya sih nggak masalah kalau kalian mau main Facebook atau main sosial media yang lain kayak Instagram, TikTok, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan sampai kebablasan cuy. Soalnya kalau kalian kebablasan, ya otomatis itu jadi cuma buang-buang waktu dan nunda-nunda pekerjaan kalian doang. Kalau misalnya kalian udah selesai dengan pekerjaan kalian kayak ngedit, bikin thumbnail, dan bikin kontennya, ya bolehlah sekali-sekali scroll berapa menit gitu, jangan sampai berjam-jam guys. Soalnya nanti kalau berjam-jam, kalian bisa lupa hari sampai lupa bikin konten. So, ya itu aja dari gue. Jangan main Facebook kelamaan guys.